Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan skema strategis guna mengantisipasi adanya pergerakan orang yang masif dari daerah rantau masuk ke Jawa Tengah saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Warga yang merantau di daerah lain dianjurkan tidak pulang ke Jawa Tengah untuk sementara waktu. Menurut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bahwa anjuran itu supaya tidak ada pergeseran masyarakat, sehingga lonjakan kasus COVID-19 di masa libur Nataru 2022 bisa dikendalikan. Sebagai pimpinan di daerah meminta kepada pemerintah pusat untuk memperketat pintu-pintu masuk orang asing dari luar negeri. Ia pun menginstruksikan kepada pengelola event dan tempat keramaian untuk membatasi jumlah pengunjung. Ganjar juga meminta warga Jawa Tengah tidak bepergian atau liburan ke daerah lain. Ia berharap masyarakat dapat menahan diri sementara waktu demi kepentingan kesehatan banyak orang. Ganjar juga memastikan perayaan Natal akan berjalan lancar seiring dengan aturan protokol kesehatan. Maka kalau saya dari daerah meminta, pertama, pemerintah pusat untuk memastikan seluruh tamu dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia di pintu masuk itu ketat. Itu permintaan kami. Ya, anjuran saya, warga Jawa Tengah yang ada di luar Jawa Tengah, Anda tinggal di situ saja, nggak usah pulang. Ya, rayakan Natal, mungkin Tahun Baru di tempat itu, sehingga tidak terjadi pergeseran yang banyak. Atau warga yang sekarang ada di Jawa Tengah saja, tidak usah pergi kemana-mana. Untuk waktu. Pemirsa, PPKM level 3 serentak batal diberlakukan saat libur Nataru nanti, bahkan tanpa penyekatan katanya. Di sisi lain, data menunjukkan setiap libur panjang, kasus COVID-19 selalu meningkat. Lalu bagaimana pengawasan mobilitas masyarakat agar tetap bisa terkendali? Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting. Selamat pagi Pak Alex, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat. Baik. Pak Alex, kami sudah menyiapkan sejumlah data Pak terkait dengan kenaikan kasus terutama saat libur panjang. Kita simak bersama ya Pak Alex dan juga pemirsa. Boleh dibantu ditampilkan teman-teman? Kita akan melihat bagaimana saat libur panjang ini terjadi peningkatan kasus. Salah satu contohnya adalah libur Maulid Nabi dan Natal tahun 2020. Ini adalah periode pekannya. Di tanggal 16 hingga 22 Desember tahun 2020, angka kenaikan kasusnya adalah 6.957. Kemudian ini meningkat secara signifikan, bahkan meningkat sangat tajam mulai periode 2020, tepatnya di tanggal 20 hingga 26 Januari, dan juga meningkat lagi di tanggal 27 Januari hingga 2 Februari tahun 2020. Kemudian bukan hanya ini saja, tetapi libur panjang berikutnya juga terjadi kenaikan kasus yang signifikan. Kita lihat berikutnya, teman-teman. Bukan, di slide sebelumnya ini juga terjadi peningkatan kasus secara signifikan. Ya, kita ambil contoh saja misalnya ini dan juga ini, libur Idul Fitri tahun 2021 di periode 10 hingga 16 Mei tahun 2021, angka kasusnya adalah 3.742. Tapi kemudian meningkat tajam, bahkan angkanya sampai menyentuh 50.039 kasus pada periode 12 hingga 18 Juli tahun 2021. Ini adalah gambaran bagaimana setiap libur panjang pasti terjadi kenaikan kasus. Kita tanyakan ke Pak Alex. Pak Alex, dari data ini kita bisa melihat bahwa setiap libur panjang selalu terjadi peningkatan kasus COVID-19. Padahal juga sudah dilakukan pembatasan. Nah, PPKM level 3 tidak jadi diterapkan. Apakah artinya bahwa pemerintah sangat optimis tidak ada peningkatan kasus seperti kita belajar pada libur-libur panjang sebelumnya, Pak Alex? Ya, kalau kita lihat kronologis selama kita menanggulangi COVID hampir 2 tahun ini, bahwa setiap libur itu memicu terjadi kerumunan, terjadi mobilisasi yang tinggi, sehingga terjadi kenaikan kasus, baik yang di sektor hulu dan akhirnya juga di sektor hilir. Oleh karena itu, penerapan PPKM level 3 yang dikatakan dibatalkan itu lebih kepada unsur redaksionalnya saja. Tapi esensinya pemerintah tetap membatasi dan memperketat mobilitas penduduk selama libur tahun baru ini. Jadi artinya bukan seluruh PPKM itu dibatalkan,
Karena instruksi Mendagri nomor 63 dan nomor 65 yang mengatur tentang penanggulangan COVID baik di Pulau Jawa dan Bali dan di luar Pulau Jawa dan Bali tetap mempergunakan PPKM sebagai instrumen. Oleh karena itu yang harus dipahami bahwa instruksi pemerintah dalam rangka Nataru ini lebih berpotensi di dalam pemulihan kesehatan, tapi juga memberi peluang untuk pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, dan pemulihan aktivitas budaya dan keagamaan. Oleh karena itu memang apa yang menjadi catatan kita bahwa pengetatan dan pengawasan tetap berjalan sebagaimana yang sudah ada selama ini. Baik, Anda sampaikan ini masalah redaksional saja, artinya PPKM-nya begini saja Pak, tidak ada pengetatan lebih ketat lagi menjelang Natal dan Tahun Baru, sama saja seperti saat ini? Jadi kalau yang kita lihat bahwa PPKM itu masih terus, pengawasan dan pengendalian itu masih terus berjalan. Sebagai contoh misalnya untuk perjalanan dalam negeri, ini tetap dilakukan bahwa mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh harus tetap sudah vaksinasi 2 kali, kemudian rapid test antigen. Kalau vaksinasinya masih sekali, maka dia harus PCR. Ini masih tetap berlaku. Kemudian juga misalnya untuk di daerah wisata, di mana pemerintah mengajak supaya ada satgas, termasuk juga di tempat pusat pasar, di mal, dan juga di tempat-tempat sarana ibadah lainnya. Ini juga harus ada satgas yang mengatur masuk keluar masuknya warga yang mengikuti kegiatan tersebut. Jadi dalam hal ini memang pemerintah tetap membangun kewaspadaan yang tinggi, tapi tetap di mana pemerintah ajak supaya masuk dalam situasi pandemi. Oleh karena itu, kendati pun kita sudah banyak pencapaian, di mana angka kasus konfirmasi sudah turun sekitar 400, bukan berarti kita harus lengah, tapi tetap waspada. Baik, Anda sudah sampaikan tadi soal aturan saat libur Natal dan Tahun Baru. Kami juga akan ajak Pak Alex dan juga pemirsa menyimak lebih jauh ya, seperti apa aturan saat libur Natal dan Tahun Baru tahun 2022. Ini adalah aturannya, pemirsa, aturan yang diterapkan selama libur Natal dan Tahun Baru, yakni syarat penumpang dari luar negeri hasil tes negatif maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dan juga karantinanya masih sama, karantina selama 10 hari di Indonesia. Lalu untuk perjalanan jarak jauh dalam negeri, wajib vaksinasi lengkap 2 kali ya, dan hasil antigen negatif maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Orang dewasa yang belum vaksinasi lengkap ataupun tidak bisa divaksin karena alasan medis tidak diizinkan untuk bepergian dalam jarak jauh. Dan kemudian anak-anak, PCR yang berlaku adalah 3 kali 24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1 kali 24 jam untuk perjalanan darat atau laut. Singkat saja, Pak Alex, pengawasannya bagaimana terkait dengan aturan ini? Jadi bagaimana yang kita baca di instruksi Mendagri bahwa kepada gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk mengaktifkan satgas di setiap tempat-tempat kegiatan, baik itu di tempat wisata, di tempat ibadah, di tempat pusat perbelanjaan, semua harus melakukan pengawasan dan pengendalian. Memang kita melakukan penyekatan, tapi pengawasan dan pengendalian harus dengan ketat, termasuk perjalanan jarak jauh maupun juga perjalanan dalam negeri. Ini semua harus diterapkan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Sebagai contoh misalnya, untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat paling banyak 50 orang. Demikian juga tidak ada acara tahun baru seperti di mal dan di tempat wisata yang membuat keramaian. Dan tidak ada misalnya arak-arakan di alun-alun, tidak ada pesta kembang api. Jadi seluruh keramaian-keramaian yang berpotensi terjadi kerumunan, ini tidak diizinkan. Demikian juga misalnya untuk kegiatan-kegiatan di daerah wisata tetap ada satgas yang mengawasi untuk mereka masuk ke dalam ataupun untuk keluar. Baik. Ya, Pak Alex, ini kan pertimbangan munculnya aturan-aturan tersebut, salah satunya adalah karena laju vaksinasi yang tinggi ya. Karena di dosis pertama ya sudah 69%, kemudian dosis kedua masih di angka 40-an%, tetapi yang menjadi concern adalah untuk angka lansia, Pak, dosis kedua masih di angka 30%. Tanggapan Anda? Ya, jadi tetap saja kita dalam rangka untuk meningkatkan herd immunity dan meningkatkan ketahanan kesehatan di seluruh masyarakat, maka dikeluarkanlah
instruksi Mendagri nomor 64, di mana itu percepatan vaksinasi. Di mana percepatan vaksinasi itu tidak hanya menyeluruh, tapi juga harus melihat sektor di mana kelompok masyarakat yang rentan, termasuk lansia. Jadi untuk lansia ini kita menyebut bola, dan kemudian keluarga juga harus mengajak lansianya untuk melakukan vaksinasi. Dan kemudian memang vaksinasi memang salah satu ukuran bahwa kita sudah semakin baik, tetapi salah satu yang tidak boleh ditinggalkan adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Sebagaimana di Eropa, negara Jerman, Prancis itu vaksinasinya tinggi, tetapi terjadi lonjakan kasus. Jadi intinya adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu harus di atas 95%. Baik, itu kata kuncinya ya, kepatuhan terhadap protokol kesehatan harus yang utama. Tetapi kita mundur sedikit ya Pak, terkait dengan pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi yang menyatakan bahwa libur Nataru kali ini tidak ada penyekatan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Saya bacakan Pak pernyataan dari Menko PMK Muhadjir Effendi ya, menyatakan bahwa intinya sesuai arahan Presiden tidak ada penyekatan, tidak ada penyekatan. Lalu kalau tidak ada penyekatan, tadi Anda sempat menyatakan ya soal pengawasannya, tetapi lagi-lagi Pak, kita bicara soal ada surat edaran juga ya, aturan Nataru nanti akan didetailkan lewat surat edaran. Nah, seberapa kuat surat edaran ini untuk memastikan tadi bahwa masyarakat betul-betul bisa patuh terhadap protokol kesehatan, Pak Alex? Ya, jadi dalam rangka kita menghadapi libur Nataru ini semua adalah pekerjaan kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, Satgas, dan seluruh elemen masyarakat. Dan masyarakat itu bukan menjadi objek. Masyarakat itu adalah sebagai subjek dalam rangka penanggulangan COVID. Oleh karena itu kata kuncinya adalah kewaspadaan yang tinggi. Pemerintah harus bisa menyiapkan strategi mitigasi, di mana strategi tersebut membangun kewaspadaan yang tinggi. Kendati pun memang tidak ada penyekatan, tapi pengawasan dan pengendalian tetap ada. Makanya di Mendagri 60 memerintahkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar mengaktifkan seluruh satgas di wilayah kerja masing-masing, termasuk juga di wilayah penyelenggaraan kegiatan, misalnya di mal, kemudian di terminal, di stasiun, terus juga di stasiun wisata. Ini semua harus disiapkan. Dan tentu setiap kabupaten kota melakukan asesmen di daerahnya masing-masing agar dengan demikian pengendalian kasus itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi oleh karena itu memang kita membangun kedewasaan masyarakat penduduk bahwa pembatalan PPKM level 3 ini bukan berarti membatalkan seluruh PPKM yang ada, justru tetap memberikan pengawasan dan pengetatan terhadap mobilisasi penduduk selama libur Natal Tahun Baru agar tidak ada lonjakan kasus. Jadi ini yang harus kita bedakan. Dan semua ini konteksnya adalah dalam rangka pemulihan kesehatan yang bersamaan juga dengan pemulihan ekonomi, pemulihan sosial budaya, dan pemulihan kegiatan agama, dan seterusnya. Baik, semuanya butuh sinergitas semua pihak. Pak, singkat saja informasi yang kami dapatkan hari ini rencananya akan ada rakor. Nah, apa yang akan menjadi fokus atau concern? Apakah ini juga akan menjadi pembahasan termasuk juga mencegah masuknya varian Omikron, Pak? Karena sempat ramai ini kemarin terkait dengan hal tersebut. Silakan, Pak Alex. Ya, jadi artinya pemerintah di dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini setiap 2 minggu tetap melakukan evaluasi dan setiap hari tetap melaksanakan asesmen. Tentu dalam hal ini apa yang kita lihat 4 minggu ke depan bahwa kita akan menghadapi libur Nataru. Yang kedua bahwa kita juga menghadapi adanya varian baru, khususnya dalam hal ini ada Omikron dari luar, dan kemudian di dalam negeri sendiri masih ada Delta. Dan yang ketiga bahwa kita juga menghadapi berbagai tantangan sendiri di dalam negeri, yaitu bagaimana vaksinasi ini bisa mencapai 70%. Oleh karena itu ini menjadi pekerjaan kita bersama, tidak menjadi pekerjaan pemerintah ataupun Satgas, tetapi ini menjadi tugas bersama kita selaku masyarakat, selaku warga negara untuk bisa kita kawal dan kita amankan. Baik, target vaksinasi minimal 70%, kemudian juga pengetatan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Terima kasih Alexander Ginting sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat.
Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan segera vaksin. Karena masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80% dan vaksinasi meminimalisir kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Didukung oleh